kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 11 Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kami ingin membahas tema penting kami, yaitu mata kuliah ilmu dakwah yang berjudul Perbandingan Metode Dakwah. Yuk simak video kami. Hai. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan metode dakwah. Metode dakwah itu ada apa aja sih? Metode dakwah itu ada 4. Metode dakwah bil lisan, metode dakwah bil kalam, metode dakwah bil hal, dan metode dakwah satu lagi itu bil hikmah. Apa sih maksudnya metode dakwah itu? Pertama, metode dakwah bil lisan atau verbal. Metode ini merupakan pendekatan dakwah yang paling klasik dan paling sering digunakan, baik dalam bentuk ceramah, khutbah, diskusi, majelis taklim, dan kajian keilmuan. Dai menyampaikan materi secara langsung kepada mat'u, yaitu disebut metode bil lisan. Dan yang kedua, metode bil qalam atau tulisan. Dakwah melalui tulisan-tulisan itu berkembang sejak masa klasik Islam melalui kitab-kitab para ulama. Kini berkembang melalui media digital seperti blog, e-book, artikel, media sosial, dan yang lain-lainnya. Terus yang ketiga itu ada metode bil hal. Apa sih metode bil hal itu? Metode bil hal itu dakwah dengan menunjukkan akhlak atau perilaku sehari-hari kita yang bisa kita beri contoh yang baik untuk orang lain. Itu metode bil hal, dengan perilaku atau sikap kita terhadap orang lain. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dilanjutkan dengan teman saya, itu Maulida Amalia. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi dibahas oleh rekan teman saya. Nah, selanjutnya yaitu ada yang keempat, metode bil hikmah, yang arti dengan kebijaksanaan. Nah, dia itu menggunakan pendekatan yang lembut, rasional, dan penuh toleransi. Jadi, pendekatan ini direkomendasikan langsung oleh Al-Quran dan untuk menyeru dengan bijaksana dan pelajaran yang baik-baik. Nah, dia itu ada keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama, keunggulannya itu yaitu cocok untuk audiens intelektual dan masyarakat pluralis. Nah, dia itu mendorong dialog dan menghindari konfrontasi. Nah, adapun kelemahannya, kedua yang itu kelemahannya itu mungkin dianggap lemah atau tidak tegas dalam beberapa konteks. Contohnya kayak dialog antar agama, kajian Islam modern di universitas, dan penyuluhan moral di komunitas lintas iman. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu ada metode mujadalah, yang artinya perdebatan atau argumen. Jadi metode mujadalah ini digunakan dalam situasi di mana mad'u menantang ajaran Islam. Jadi dilakukan dengan logika dan dalil yang kuat. Nah, di situ pun ada keunggulannya. Nah, keunggulannya itu dia dapat membongkar kesalahan logika lawan dakwah. Jadi menarik bagi audiens rasional atau akademis. Nah, adapun kelemahannya. Kelemahannya itu berpotensi menimbulkan konflik atau mempermalukan mad'u. Jadi dia harus dilakukan oleh dai yang sangat menguasai materi itu. Kayak contoh debat intelektual antar pemikir muslim dan ilmuwan sekuler, terus kayak diskusi logika teologis dalam seminar gitu. Nah, setelah membahas macam-macam metode, selanjutnya yaitu kita masuk ke perbandingan dan analisis. Jadi
Setiap metode dakwah memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi tergantung pada konteks dan karakteristik audiensnya. Kayak misalnya metode bil lisan lebih cocok digunakan apa? Nah, metode bil lisan ini lebih cocok digunakan untuk lingkungan pesantren atau majelis taklim. Nah, sedangkan metode bil kolam itu lebih efektif di era digital, kayak untuk menjangkau masyarakat luas melalui media daring. Jadi gitu. Jadi sementara itu metode bilhal sangat penting. Karena apa? Untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui akhlak pribadi dai. Nah, adapun metode bil hikmah dan mujadalah lebih efektif untuk dakwah di lingkungan pluralis. Nah, di mana pendekatan ini yang rasional dan toleran ini dibutuhkan untuk membangun komunikasi antar umat beragama. Nah, jadi setelah semua dibahas, jadi ya kita akan simpulkan ya. Jadi kesimpulannya itu, dakwah merupakan kewajiban mulia dalam Islam yang memerlukan strategi dan pendekatan yang tepat. Nah, jadi berbagai metode dakwah itu seperti bil lisan, bil kolam, bil hal, bil hikmah, dan mujadalah. Mereka tuh memiliki karakteristik tersendiri yang dapat disesuaikan dengan kondisi mad'u serta tantangan zaman. Nah, dengan penerapan metode dakwah ini yang tepat ini dan kontekstual, dakwah Islam dapat berlangsung secara efektif, menyentuh hati dan pikiran mad'u serta menciptakan perubahan sosial yang positif sesuai dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Sudah selesai pembahasan kami. Semoga kalian bisa paham ya oleh pembahasan kami tadi dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.